Seharusnya kelompok elit PKB dan PBNU sudah mulai duduk bersama melihat situasi yang sedemikian menegangkannya. Karena kalau ini dibiarkan saya nggak ngerti gitu ya. Ini akan menjadi satu contoh yang sangat buruk sekali dan kemudian pada akhirnya ini merugikan kedua. Ini upaya dari PBNU yang katanya ingin mengambil alih PKB dari tangan Caimin itu sudah masuk ke level yang berbahaya dan seharusnya ini segera dihentikan. Karena sebelumnya ketika para elitnya dari PKB dan PBNU saling berbalas pantun, saling berbalas pernyataan di media dan sangat sengit sekali antar keduanya gitu ya. Hari ini yang berbalas pantun tidak lagi di level elit, tapi sudah masuk ke level ormas. Karena akibat dari ketegangan antara PKB dengan PBNU, hari ini dua ormas besar antara Garda Bangsa dan Banser ini saling berhadap-hadapan dan terancam terjadi gesekan atau bentrok. Karena ini hampir terjadi kemarin gitu ya, ketika di Bali PKB melaksanakan muktamar, di saat yang sama Banser dan Pagar Nusa melaksanakan apel kesetiaan. Dan situasi ini ketika keduanya sama-sama berada di Pulau Bali itu ternyata meresahkan, membuat masyarakat Bali khawatir, sampai kemudian beberapa tokoh Bali menyampaikan bahwa salah satunya ini harus keluar dari Bali. Entah muktamarnya yang dibatalkan atau apel kesetiaannya dipercepat dan segera menyelesaikan apelnya dan segera pulang. Dan kenyataannya Banser dan Pagar Nusa yang ditarik pulang dan diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Tapi itu nggak selesai sampai di situ saja gitu. Karena selanjutnya antara keduanya, antara Garda Bangsa dan Banser ini saling berbalas pantun, sehingga kalau ini diterus-teruskan, gesekan, tawuran atau bentrok, ini nampaknya hanya soal waktu. Karena kemarin Tommy Kurniawan sebagai ketua Garda Bangsa memberikan satu pernyataan yang sangat keras sekali dan ini memancing emosi atau sangat provokatif sekali. Dia bilang, jadi kalau skenarionya adalah perang gitu ya, maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita siap melawan. Kalau memang itu diperlukan untuk menjaga Partai Kebangkitan Bangsa, kita siap perang seperti yang kemarin yang kita lakukan di Bali. Kita sudah siap untuk melawan siapapun, kata Ketua Garda Bangsa. Dan pernyataan ini sekarang direspon oleh banyak pihak. Gus Malik misalkan juga merespon bahwa kapanpun Banser dan Pagar Nusa siap untuk turun kalau diperintah oleh PBNU. Dan kemudian di luar soal saling berbalas pantun ini, ternyata sudah ada aksi di lapangan di mana anggota Banser sudah mendatangi kantor Garda Bangsa untuk melaksanakan tabayun atau menanyakan perang yang dimaksud oleh ketumnya ini perang yang seperti apa gitu. Jadi balas pantun antara dua ormas yang punya kekuatan besar di Indonesia ini bagi saya sudah tidak menarik lagi. Seharusnya ini sudah segera dihentikan. Antara PKB dan PBNU harus segera bertemu untuk menyelesaikan ketegangan ini. Karena kalau ini terus dibiarkan dan kemudian terjadi bentrok gitu ya, maka ini bukan sesuatu yang patut kita banggakan. Dan tidak ada tujuannya gitu antara dua ormas kemudian bentrok hanya untuk membela kepentingan tingkat elitnya. Kalau misalkan bentroknya memang terjadi gitu ya, tujuannya untuk apa? Kan nggak ada gitu. Mereka ini nggak tahu apa-apa ini. Orang di bawah ini nggak ngerti apa-apa. Dan kalaupun misalkan terjadi bentrok, tawuran atau kerusuhan antar dua kelompok ini gitu ya, pertanyaannya, berapa nyawa yang kemudian mau diikhlaskan? Ya bukan mau dikorbankan, yang mau diikhlaskan nih. Karena ini PKB dan PBNU. Kita nggak bicara korban. Ini sama-sama bagian dari ormas Islam dan satunya adalah Partai Islam. Jadi kita tanya, berapa korban yang mau diikhlaskan? Dan kalaupun misalkan terjadi bentrok, ada orang meninggal, ada korban, ada orang yang sakit gara-gara ini, lalu mereka ini dapat apa gitu? Setelah bentrok ini, mereka mau dapat apa? Katakanlah PKB kemudian berhasil diambil alih gitu ya. Lalu selanjutnya Banser dapat apa? Apakah setelah itu kemudian PKB bisa menjadi partai yang lebih baik dibandingkan sekarang ketika dipimpin oleh Caimin? Belum tentu gitu ya. Apakah PKB kemudian akan menjadi semakin solid dan kemudian membuat semua calon-calonnya di daerah menjadi menang misalkan? Belum tentu.
karena sudah diambil PBNU maka semua kompak. Apa bisa seperti itu? Saya nggak yakin gitu. Jadi ini aneh bagi saya situasi semacam ini, provokasi atau balas pantun di level ormas ini kalau tidak segera dihentikan. Karena sudah sangat-sangat berbahaya atau mengancam terjadinya bentrok atau tawuran. Dan bagi saya, kalaupun misalkan, ya saya nggak mau menyalahkan PBNU gitu ya. Saya juga bukan pro Caimin gitu ya. Ini urusan kalian, ini urusan kalian. Terserah saja gitu ya. Tapi dalam logika saya, dari mana ceritanya ketua umum partai mau diambil alih lewat adu kekuatan ormas? Lewat adu kekuatan antara Garda Bangsa dengan Banser yang saat ini sedang dihadap-hadapkan. Dari mana ceritanya gitu? Apa mungkin kalau menang salah satunya maka PKB menjadi milik mereka? kan nggak bisa gitu. Kalau Banser yang menang otomatis PKB milik PBNU misalkan. Apa bisa seperti itu? Ya kalau bisa seperti itu, ya ngapain ada muktamar? Dan yang lebih mengecewakan atau menyedihkan saya sebagai orang yang selama ini merasa menjadi bagian dari NU, menjadi bagian dari keluarga NU, ini sangat-sangat mencoreng sekali karena sama sekali tidak mencerminkan wajah Islam. Karena adu kekuatan, bentrok, upaya bentrok seperti ini, itu di luar ajaran kita yang sangat damai, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Karena NU adalah ormas Islam, PKB adalah partai Islam gitu ya. Untuk apa kemudian drama-drama ini disampaikan ke publik dan menjadi tontonan banyak orang? Ini memalukan gitu. Apakah PBNU sudah mulai disusupi sama habaib-habaib yang keras seperti XXFPI atau habaib yang sebelumnya memalsukan makam misalkan. Apa karena sudah disusupi oleh kelompok-kelompok seperti ini sampai kemudian saya hari ini tidak melihat PBNU sebagai ormas yang bijaksana seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, bagaimanapun PBNU adalah ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi kalau kemudian membiarkan situasi ini memburuk, tidak segera diselesaikan, saya pikir bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pun pasti kecewa dengan cerita atau pemandangan PBNU hari ini. Karena PBNU atau NU tidak didirikan untuk kemudian unjuk kekuatan antar saudaranya, antar umat yang sama gitu. Tidak untuk itu. Dan ini bikin malu gitu. Ya, bagaimanapun saya bukan bagian dari PKB, saya bukan kadernya, juga bukan pendukung Caimin gitu ya. Tapi kan setahu kita, yang namanya PBNU dan PKB ini memang sejak dulu itu berbeda. Ini tidak satu memang gitu. PKB ya partai politik, PBNU ya adalah ormas gitu ya. Jadi ini adalah ada dua kelompok yang memang berbeda. Kalau kemudian salah satunya ingin mengambil alih dan sebagainya, kenapa gitu? Kenapa kok baru sekarang terjadi? Padahal berpuluh tahun sebelumnya mereka bisa berjalan beriringan. Pertanyaannya, apakah keduanya gitu ya, ke depan masih bisa berjalan beriringan seperti yang sebelum-sebelumnya? Karena sejak lama ini nggak ada masalah kok gitu ya. Oke lah ada satu kasus dan semuanya ada satu cerita dan sebagainya. Oke iya gitu. Tapi PKB dan PBNU ini dua kelompok yang berbeda. Satunya kelompok politik, satunya organisasi agama. Beda gitu. Kenapa sekarang kemudian mau disatukan dan mau diambil alih? Ya, tapi ya sekali lagi, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, seharusnya kelompok elit PKB dan PBNU sudah mulai duduk bersama melihat situasi yang sedemikian menegangkannya. Karena kalau ini dibiarkan saya nggak ngerti gitu ya. Ini akan menjadi satu contoh yang sangat buruk sekali dan kemudian pada akhirnya ini merugikan keduanya. Kalau sampai terjadi bentrok, yang ketawa itu kelompok lain. Bukan yang bahagia itu kelompok lain di luar kalian. Sementara kalian ya sama-sama jadi abu. Yang satu jadi arang, satu jadi abu, selesai gitu. Kalian akan dicap sebagai ormas dan partai yang sama-sama mementingkan egonya masing-masing dan tidak bisa berjalan beriringan atau mementingkan kepentingan bangsa atau persatuan di Indonesia. Jadi saya tidak berniat menggurui, saya tidak berniat untuk menasihati, apalah saya ini gitu ya. Tapi ya ini nggak ada cara lain nampaknya untuk kemudian
melakukan rekonsiliasi dan menghentikan ketegangan-ketegangan ini gitu. Karena kalau PBNU mau mengambil alih gitu ya, ya lewat muktamar, silahkan lewat muktamar. Tapi para ormas-ormasnya ini dijaga untuk tidak kemudian saling bentrok atau saling berhadap-hadapan. Dan kalau muktamar yang kemarin sudah menetapkan Cak Imin sebagai ketum gitu ya, ya sudah, harusnya itu dihormati saja. Kalau PBNU merasa lebih besar gitu ya, dia merasa lebih besar dibandingkan Cak Imin, dia merasa lebih berkuasa, lebih punya jaringan dan sebagainya, bikin aja ke partai-partai baru. Partai apalah gitu ya. Partai ulama misalkan, atau partai apa gitu ya. Bikin aja gitu. Untuk kemudian memberikan opsi kepada para jamaah atau para kader NU untuk memilih. Karena kalau sekarang kan mereka nggak punya pilihan, mereka hanya tahu PKB, dan mereka pilih PKB setidak suka apapun mereka dengan Cak Imin, ya mereka tetap pilih PKB kan. Itu situasi hari ini. Kalau itu tidak diinginkan dan itu tidak dikehendaki oleh PBNU, bikin aja partai baru, partai umat kayak partai apalah gitu ya, yang kemudian itu menjadi representasi PBNU. Ya semoga masalah-masalah ini tidak berlanjut, karena itu akan sangat-sangat memalukan kita semua gitu ya, orang Islam, orang-orang yang selama ini sangat-sangat bangga sekali dengan